Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La khawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan di sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita bermuhajahah, bertatap muka di antara kita adalah saudara. Kami agendakan untuk pertemuan ini adalah pertemuan yang insyaallah adalah pertemuan rutin dan nanti akan juga disampaikan tausiah bersama Ustaz Muhammad Afifuddin As-Sidawi. Beliau adalah pengasuh pondok di Pondok Al-Bayyinah Sidayu Gresik. Untuk sore hari ini kita susun beberapa acara. Yang pertama nanti adalah sambutan dari pengurus Mahad dalam hal ini, bahwa kegiatan di Al-Jihad ini ada sebuah lembaga Yayasan Hidmatus Sunnah. Mahadnya adalah Al-Mansurah Cilacap. Kemudian nanti akan disambung dengan tausiah, akan berakhir sekitar pukul 5.30 menjelang salat maghrib, dan disambung nanti ada sambung rasa atau tanya jawab yang kita sampaikan kepada para hadirin untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan kita di Masjid Al-Jihad ini. Kemudian nanti dilanjut juga dengan acara buka bersama, karena di antara kita ada yang menyiapkan acara buka bersama, sehingga setelah adzan maghrib kemudian dijeda, kemudian buka, membatalkan puasa, kemudian dilanjut, kemudian acara buka bersama. Demikian untuk acara hari ini, dan kita mulai aja. Untuk acara ini akan sambutan dari penyelenggara di Mahad Al-Mansurah ini di bawah Yayasan Hidmatus Sunnah. Kepada beliau yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Bapak RW, Bapak RT yang kami muliakan, serta masyarakat RT 1 RW 7 yang saya muliakan juga, beliau Al-Ustadz Afifuddin dari Sidayu Gresik yang kami muliakan, dan ma'asyiral muslimin al-ahibbah khanafiddin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajlis atau berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di sebuah masjid. Tidak lain yang demikian kita lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada hari ini kita sedang memasuki bulan Ramadan, secara khusus di akhir-akhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, bahkan di ujung yang terakhir. Dan di mana pada hari-hari terakhir tersebut dilebihkan di 10 hari terakhir lebih daripada yang lain. Disebabkan di antaranya adalah adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang demikian memotivasi kita untuk semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah secara umum. Dan di antaranya secara khusus pada sore hari ini kita ingin mengisi sisa-sisa yang masih tersisa dari bulan Ramadan. Kita akan mengisi dengan perkara-perkara yang baik untuk kita dan mudah-mudahan untuk yang lainnya, yaitu untuk
kita bermajelis, kemudian kita akan mendengarkan nanti. Pada di hadapan kita ada beliau Al-Ustadz Afifuddin dari Gresik yang hendak ingin memberikan tausiah atau pengarahan tentang berkaitan tentang agama kita. Dan kita tentunya sangat berharap nantinya bisa mengambil faedah dari apa-apa yang beliau sampaikan nanti. Kemudian juga kami ingin meminta maaf kepada masyarakat RT 1 RW 7 karena di dalam kita menyelenggarakan di samping seadanya nantinya, semampu kita juga tentunya banyak kekurangan otomatis. Kami minta maaf, dan juga acara yang mendadak karena baru tadi malam kita mulai berkoordinasi karena adanya satu dan lain hal. Kami minta maaf, sehingga inilah yang kami bisa berikan, walaupun yang terbaik mungkin kita sudah berusahakan, tapi tentunya akan banyak kekurangan dari terselenggaranya acara kita ini. Kami minta maaf kepada Bapak RW, Bapak RT dan seluruh warga RT 1 RW 7 dan juga kepada ikhwah sekalian. Kemudian untuk menyingkat waktu, sekedar sambutan dari Ma'had Al-Mansurah Cilacap. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan beliau Al-Ustadz Afifuddin untuk memberikan arahan kepada kita semua berkaitan masalah agama kita. Demikian kurang lebihnya, kami minta maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhan nas, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmat berupa kesehatan, terutama nikmat taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita bisa melaksanakan siam Ramadan yang hampir berakhir untuk tahun ini. Kaum muslimin rahimakumullah, berada di penghujung Ramadan
amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan ialah muhasabah, introspeksi diri terkait dengan apa yang telah kita lakukan pada hari-hari yang lalu selama Ramadan. Fungsinya muhasabah ialah melengkapi yang kurang, menyempurnakan yang kurang, mewujudkan yang belum ada, mumpung masih ada beberapa hari. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui, kaum muslimin ketika Ramadan berakhir itu terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ialah kaum muslimin yang mendapatkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah untuk Ramadan tahun ini. Jelek penutupan Ramadannya. Dan pada permulaan Ramadan pun juga jelek. Mereka mengalami su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awalan Ramadannya jelek, khatimah Ramadannya juga jelek. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama ini adalah sosok yang paling jelek. Seorang muslim mengaku muslim tapi paling buruk. Seorang muslim yang betul-betul tidak mengindahkan adanya kewajiban siam Ramadan. Selama Ramadan tidak pernah melaksanakan ibadah puasa. Atau puasanya semaunya dia. Kadang semangat puasa, puasa lagi loyo, tidak puasa. Tidak mengindahkan kewajiban puasa. Dosanya lancar, maksiatnya jalan, ketaatannya tidak pernah, ibadahnya malas. Sama saja bagi dia apakah Ramadan ataukah di luar Ramadan. Ini orang yang paling jelek, orang yang paling buruk di kalangan umat Islam. Mendapatkan su'ul bidayah dan su'ul khatimah. Awalan Ramadannya sudah jelek dan terus jelek sampai akhir Ramadan. Jelek terus. Itu orang yang sayyi, yang syarr, orang yang buruk, orang yang jahat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang semisal ini. Mudah-mudahan tidak termasuk yang semisal ini. Dikarenakan Rasulullah SAW memberitakan dalam sebuah hadis yang masyhur, ketika Rasulullah SAW sedang naik mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. 3 kali mengucapkan amin. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, Anda mengaminkan apa? Rasul memberitakan, barusan datang kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mendoakan kejelekan untuk 3 jenis orang. Satu diantaranya ialah doanya malaikat Jibril, Raghima anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah. Sungguh celaka, sungguh sengsara seseorang yang memasuki Ramadan tapi kemudian keluar dari Ramadan, selesai Ramadannya, dosanya belum diampuni. Katakan amin. Maka saya pun mengatakan amin. Dikatakan orang yang paling jelek dikarenakan orang yang semacam ini didoakan kebinasaan, didoakan kesengsaraan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah SAW.
mendapatkan su'ul bidayah dan su'ul khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah, muslim yang model semacam ini kalau ada, Ramadan itu merupakan musibah besar bagi dia. Dikala orang lain mendapatkan pahala, dia justru mendapatkan siksa, sengsara. Dikala orang lain meningkatkan amal ibadah, dia justru meningkatkan amal maksiat. Orang yang paling jelek, sengsara dunia akhirat, celaka dunia akhirat, binasa dunia akhirat orang semacam ini. Selama Ramadan saja berani tidak ibadah kepada Allah, selama Ramadan saja berani berbuat maksiat kepada Allah, apalagi yang di luar Ramadan. Tentu akan semakin parah keadaannya kalau tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling jelek. Ada lagi tipe yang kedua, ialah seorang muslim yang mendapatkan husnul bidayah wa husnul khatimah. Permulaan Ramadannya baik dan dilanjutkan sampai akhir Ramadan, sehingga keluar dari Ramadan mendapatkan husnul khatimah Ramadan. Mendapatkan takwa, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala yang sangat besar dalam ibadah-ibadah dia selama Ramadan. Ini yang terbaik. Dia memanfaatkan Ramadan dari mulai awal. Dari mulai awal Ramadan dia berpuasa karena iman. Dia berpuasa mengharapkan pahala dari Allah. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, tarawih, tidak pernah bolong, bersedekah, berinfak, jamaahnya tidak pernah telat, rawatibnya dikerjakan, yang qobliyah, yang ba'diyah, semangat beribadah kepada Allah selama Ramadan, dan dia tinggalkan kemaksiatan selama Ramadan. Dan terus demikian dia lakukan sampai akhir Ramadan, sampai berakhirnya Ramadan. Mendapatkan husnul bidayah, permulaannya baik, mendapatkan husnul khatimah, khatimah Ramadannya juga baik. Inilah yang mendapatkan la'allakum tattaqun. Kalian pasti bertakwa kepada Allah dengan Ramadan ini. Mereka lah yang dikatakan Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan karena beriman kepada Allah dan karena mengharapkan pahalanya, akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Mereka yang dikatakan Rasulullah SAW, man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamu Ramadan, yang tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa dia yang sebelumnya. Orang yang semacam inilah yang diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang semacam ini, yang mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah kepada Allah, dengan kesungguh-sungguhan, dengan giat, dan dia meninggalkan keharaman-keharaman agama, larangan-larangan agama. Inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Mendapatkan ampunan dari Allah dan menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Husnul bidayah dan mendapatkan husnul khatimah Ramadan. Ini khairul muslimin, muslim yang terbaik.
Ada lagi kaum muslimin rahimakumullah, muslimin yang dikatakan husnul bidayah wa su'ul khatimah. Awal Ramadannya baik, tapi akhirannya jelek. Di awal-awal Ramadan semangat, Masya Allah, tarawih datang. Yang biasa tidak jamaah. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya sak terawih-terawihnya. Baca Quran, Masya Allah. Dengarkan pengajian, luar biasa. Awal-awalnya tok. Sehingga dikatakan husnul bidayah. Awalannya baik. Tapi begitu sudah kemari, semakin berjalan Ramadan, semakin loyo, semakin layu, semakin males. Yang tadinya jamaah, ndak lagi jamaah. Di rumah, itu pun tidak tepat waktunya. Buru-buru salat rawatib qobliyah dan ba'diyah hilang. Yang tadinya semangat tarawih bolong-bolong. Ya tarawih banyak enggak tarawihnya. Yang tadinya baca Quran ditutup, mushafnya ndak lagi dibaca. Semakin kemari semakin parah. Bukan kemudian meningkatkan ibadahnya di hari-hari akhir Ramadan. Semakin akhir semakin berani menampilkan kemaksiatan dia kepada Allah. Semakin dekat dengan Idul Fitri, semakin malas ibadahnya kepada Allah. Yang dulunya tidak maksiat jadi maksiat. Yang dulunya tidak terjatuh dalam perkara mungkar, sekarang berbuat kemungkaran, kemaksiatan, dosa-dosa. Bayangannya sudah mau selesai Ramadannya, waktunya bersenang-senang. Akhirnya selesai Ramadan, mendapatkan su'ul khotimah. Mereka itu dikatakan sebagai minal khasirin, orang-orang yang rugi. Sudah awalnya baik, sudah merangkai ibadah, merangkai amal saleh, merangkai pahala, luar biasa. Ternyata dia hancurkan kembali, dia luluh lantakkan kembali, dia sirnakan kembali. Dengan berbagai macam dosa kepada Allah, dengan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah, lupa lagi dengan ibadahnya. Sehingga di akhir-akhir Ramadan sudah luar biasa dosa dan maksiatnya, tidak kenal masjid, wala tidak kenal yang namanya taraweh, wala tidak kenal yang namanya baca Quran. Kenalannya dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Allahul musta'an. Di penghujung Ramadan, selesai Ramadan, dosa dia tidak diampuni oleh Allah, dikarenakan dosanya lebih besar daripada amal ibadahnya. Dosa-dosa yang dia lakukan mensirnakan, menghapuskan pahala yang dia kerjakan sebelumnya. Allahul musta'an. Minal khasirin, termasuk orang yang rugi, sengsara, termasuk mendapatkan yang diancam tadi oleh Rasulullah, didoakan kesengsaraan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang keempat. Seseorang muslimin awalannya itu jelek, su'ul bidayah, tapi alhamdulillah mendapatkan husnul khotimah.
Dulunya dikenal sebagai muslim yang belakang, itu bahasa berpesan. Muslim yang preman, tidak kenal puasa, tidak kenal ibadah, tidak kenal amal soleh, dosanya luar biasa, mungkarnya banyak, maksiatnya banyak. Awal-awal puasa su'ul bidayah, jelek, tidak ada aroma puasanya. Tapi alhamdulillah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat hidayah di pertengahan Ramadan, terbuka pintu hatinya di pertengahan Ramadan, maka dia pun mengisi akhir-akhir dan sisa-sisa Ramadan tadi dengan ibadah kepada Allah, dengan taubatan nasuha, dengan istighfar kepada Allah, menangisi apa yang telah lalu dia kerjakan, taubat sepenuhnya, sejujurnya, setulusnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diganti dengan amal soleh, amal ibadah, belajar agama, diamalkan, dosa dia tinggalkan, maksiat dia jauhkan, kemungkaran dia enyahkan sejauh-jauhnya, sampai akhir Ramadan dia berhasil pertahankan. Dapat husnul khotimah. Atau yang awal Ramadan males-malesan, tapi alhamdulillah di akhir-akhir Ramadan dia terbuka mata hatinya, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, mendapati banyak kekurangan-kekurangan selama Ramadan. Akhirnya sisa waktu yang ada dia gunakan untuk menyingsingkan dengan baju, bersungguh-sungguh, bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak amal ketaatan, memperbanyak amal soleh kepada Allah. Dia jauhkan kemungkaran-kemungkaran tadi, dia jauhkan maksiat tadi, dia istighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan akhirnya Ramadan berakhir dalam keadaan baik, mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Dapat husnul khotimahnya Ramadan. Ini dikatakan minal faizin wa minan najin, termasuk orang yang diselamatkan dari kejelekan. Beruntung dengan husnul khotimah yang dia dapatkan. Syukur alhamdulillah itu orang dapat hidayah, dapat taufik dari Allah sebelum Ramadan berakhir. Selamat, tidak mendapatkan doa kesengsaraan, doa kebinasaan yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, tinggal kita sekarang ini termasuk yang mana? Apakah termasuk yang paling jelek tadi, su'ul bidayah wa su'ul khotimah? Na'udzubillah min dzalik. Segera tobat, segera istighfar kepada Allah. Mumpung masih ada 1-2 hari ke depan, belum Id, masih nuansa Ramadan, segera tobat, segera istighfar kepada Allah. Hari-hari yang sisa gunakan untuk beribadah kepadanya, beramal soleh kepadanya, tinggalkan dosa dan maksiat kepada Allah, dengan harapan semoga Allah menerima taubat kita, menerima istighfar kita, menjadi hamba Allah yang selamat, tidak mendapatkan kesengsaraan dunia akhirat, tidak mendapatkan kebinasaan dunia akhirat yang didoakan tadi oleh malaikat Jibril. Istighfar. Kalau seandainya jadi yang pertama ini, kalau menjadi yang kedua, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul bidayah wa husnul khitamah. Awal, dari mulai awal Ramadan sampai akhirnya bagus terus, baik terus. Pertahankan sisa-sisa hari itu, jangan sampai kecolongan.
pertahankan terus sampai detik terakhir Ramadan, sampai kita bisa takbiran Allahu Akbar dalam keadaan berhasil mendapatkan husnul khotimah Ramadan. Pertahankan. Detik-detik terakhir ini sangat menentukan. Godaannya semakin besar. Setannya sudah hampir dilepaskan dari belenggu-belenggunya. Pertahankan sekuat tenaga. Kalau ternyata na'udzubillah min dzalik kita termasuk golongan yang ketiga minal khasirin. Awalnya baik, kok ternyata akhir-akhirnya loyo, akhir-akhirnya layu, tidak punya semangat ibadah, banyak dosa dan maksiatnya. Hati-hati, Pak. Jangan sampai termasuk golongan orang yang merugi. Ini waktu yang sangat tepat untuk muhasabah, introspeksi diri. Masih ada sisa waktu, kesempatan untuk bangkit kembali dari keterpurukan, bangkit kembali dari kondisi yang tidak nyaman dengan berbagai macam dosa dan maksiat kita kepada Allah. Istighfar, taubat kepada Allah sesegera mungkin, kembali sebagaimana awal dulu. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tinggalkan semua dosa dan maksiat kepada Allah, dengan harapan semoga di hari-hari akhir Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, mengampuni kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan selama ini, menerima amal ibadah kita amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tadinya kita sengsara naudzubillah min dzalik berhasil mendapatkan husnul khotimah. Dan mereka yang sudah mulai menanjak keimanannya di akhir-akhir Ramadan, pertahankan sekuat tenaga sehingga semuanya diharapkan di akhir Ramadan ini mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, naik dan meningkat iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sehingga dia menjadi orang berbahagia selama Ramadan, berbahagia ketika fitri, dan tidak termasuk golongan orang yang didoakan kehancuran oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang singkat ini pada kesempatan sore hari ini kaum muslimin rahimakumullah bermanfaat untuk diri saya pribadi, bermanfaat untuk segenap kaum muslimin para hadirin di sore hari ini dan yang mendengarkan ceramah ini. Harapan kita semua hanya satu, semoga iman dan takwa kita semakin meningkat, hikmah Ramadan kita raih la'allakum tattaqun. Semuanya berharap dan berusaha mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dikarenakan kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya itu dihapuskan semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama setahun ini, selama kita tidak berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu dari Jumat menuju Jumat yang berikutnya, dari Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang antara itu, selama kita bisa meninggalkan dosa besar. Dari mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, baru sampai isya, isya sampai subuh, harian dosa-dosa kita akan diampuni selama kita meninggalkan dosa besar.
Dari mulai Jumat yang kemarin sampai Jumat yang berikutnya, diampuni semua dosa yang ada selama kita bisa meninggalkan dosa besar. Ramadan tahun yang lalu sampai Ramadan yang sekarang ini, selama setahun diampuni semua dosa-dosa kita selama kita bisa meninggalkan dosa besar. Maka dimanfaatkan sebaik-baiknya kaum muslimin rahimakumullah kesempatan-kesempatan yang baik ini untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya suci kembali, fitri kembali kepada fitrahnya, suci kembali ketika selesai Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tadi tausiah yang diberikan oleh Al-Ustaz Afifuddin. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam sehari-hari menjadi amalan soleh bagi kita. Bapak-bapak, ikhwan fillah azakumullah, sambil menunggu waktu berbuka dan insyaallah taala dari Ma'had Al-Mansurah menyediakan untuk buka bersama bagi ikhwan bapak-bapak semuanya. Sambil menunggu waktu berbuka, kami persilakan kepada bapak kami yaitu Bapak RW 01 untuk memberikan masukan, memberikan ular-ular kepada kita karena alhamdulillah beliau Bapak Edi bisa hadir pada kesempatan sore hari ini dan kita merasa berterima kasih sekali. Dan keinginan kita untuk berbareng dengan masyarakat dan mudah-mudahan Bapak Edi nanti bisa memberikan ular-ular terhadap kita. Kepada Bapak RW kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Ustadz Bapak Muhammad Afifuddin, yang kami hormati pula pengurus Yayasan Khidmatus Sunnah Ranting Cilacap, yang kami hormati pula Ketua Ma'had MTQ Al-Mansurah Cilacap, dan bapak-bapak jemaah Masjid Jihad yang kami hormati pula, dan tidak ketinggalan segenap warga RT 01 RW 7 yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengiringi kegiatan kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita sejenak panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala baikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga dapat menghadiri undangan dari MTQ Al-Mansurah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jemaah Masjid Jihad yang kami hormati dan warga RT 01 RW 7, kami selaku RW 7 menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus Yayasan Khidmatus Sunnah dan pengasuh MTQ Al-Mansurah Cilacap. Terus terang saja nggih bapak-bapak sekalian, selama ini anggapan dari masyarakat sekitar mengenai Masjid Al-Jihad terkesan tertutup, Pak, nggih. Alhamdulillah dengan kegiatan pada sore hari ini, warga RT 01 RW 7 khususnya dan segenap warga RW 7 sudah terbuka, nggih. Ibaratnya sudah welcome lah dengan jamaah Masjid Al-Jihad ini yang ternyata benar adanya yang disampaikan oleh
ustadz-ustadz kita di berbagai media bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin nggih. Islam adalah agama yang membawa perdamaian. Semoga dengan adanya acara ini ukhuwah Islamiyah di antara Masjid Jihad Al-Mansurah dengan segenap lingkungan warga RT 01 RW 7 khususnya dan warga RW 7 umumnya menjadi semakin erat, semakin baik. Dan untuk acara-acara keagamaan yang nantinya akan diselenggarakan oleh Masjid Al-Jihad, silakan saja nggih Bapak Pengasuh. Untuk warga lingkungan sekitar mohon bisa diikut sertakan dalam kegiatan di lingkungan ini. Akhirnya apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ustadz bahwa inti dari kegiatan Ramadan kita pada malam ini perlu adanya muhasabah nggih Pak. Muhasabah atau introspeksi, evaluasi sejauh mana ibadah kita yang telah kita lampaui beberapa hari yang lalu. Apabila ada kurang, masih ada kesempatan 1-2 hari ini untuk kita tingkatkan. Akhirnya kami selaku RW 7 menyampaikan terima kasih sekali lagi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pengasuh Yayasan Khidmatus Sunnah dan MTQ Al-Mansurah atas kegiatan yang telah dilaksanakan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak RW 07 yang telah memberikan sambutannya, dan mudah-mudahan apa yang dikira atau disangka oleh warga sekitar bahwasanya Masjid Al-Jihad ini adalah tertutup. Mudah-mudahan mulai hari ini istilahnya sudah paham, sudah melihat dari dekat, sudah masuk langsung, dan mudah-mudahan hari besok atau lusa kami harapkan kepada khususnya RT 01 RW 07 untuk bisa bersama-sama dengan kita mengisi atau memakmurkan Masjid Al-Jihad ini. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak RT 01 RW 7 tidak menganggap bahwasanya Masjid Al-Jihad karena namanya sudah sangat ini Al-Jihad, Masjid Jihad, dikira angkuh, tertutup. Sebetulnya kita itu di sini terbuka, dan kajian kita selalu terbuka, pintu juga selalu membuka. Jadi silahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu RT 01 RW 7, silahkan kalau ada kegiatan kami, walaupun kami tidak mengundang secara khusus, mudah-mudahan bisa hadir mengikuti kegiatan atau taklim atau kajian yang kita selenggarakan setiap hari Rabu rutin, setiap hari Kamis kalau tidak bulan Ramadan, dan setiap pagi pada subuh juga kita insya Allah menyelenggarakan kajian. Karena waktunya sudah masuk maghrib, dari kami panitia atas nama Ma'had Al-Mansurah Cilacap, apabila dalam penyambutan kami dalam memberikan hidangan kurang berkenan di hati bapak-bapak ikhwan sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada kesempatan sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.